Oke, baik. Itu ada 4 tujuan pembelajaran, yaitu ada menjelaskan hukum Bernoulli, apa sih itu hukum Bernoulli, kemudian memformulasikan hukum Bernoulli. Nah, formulasi itu berarti apa ya namanya? Nama kata lain itu adalah merumuskan hukum Bernoulli. Kemudian ada menganalisis hukum Bernoulli. Kita apa ya, telaah gimana sih si hukum Bernoulli ini ada gitu, dan juga menghitung tekanan dan kecepatan pada fluida. Oke, itu ada 4 tujuan pembelajaran pada hari ini. Ya. Kemudian, ya ini ada peta konsep ya, di mana fluida dinamis ini terbagi menjadi 2 sebenarnya. Sebenarnya ada 3 ya. Kemudian ada hukum kontinuitas, hukum Bernoulli, dan juga ada penerapan dari hukum Bernoulli. Kita udah bahas hukum kontinuitas. Kemudian sekarang kita membahas tentang hukum Bernoulli. Nah, ada kecepatan dan massa jenis air, ketinggian, dan juga tekanan. Oke. Nah, hukum Bernoulli. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, coba kalian simak dari video berikut. Apabila kalau misalkan videonya nggak terdengar suaranya, bisa langsung bilang, Pak, maaf, suara dari video nggak terdengar. Langsung bilang aja gitu ya. Dulu ada masanya manusia cuma bisa bermimpi untuk bisa terbang. Maaf, sebentar. Untungnya para penemu pendahulu kita tidak pernah menyerah sampai akhirnya kita bisa terbang beneran. Terima kasih pada kemajuan ilmu pengetahuan, sekarang kita bahkan bisa terbang keliling dunia menggunakan pesawat terbang. Saking banyaknya orang yang mau terbang tiap harinya, tidak heran banyak maskapai yang sampai nekat menjual tiket melebihi kapasitas kursi penumpang alias overbook, seperti yang sempat viral di Amerika Serikat belum lama ini. Yang jelas, teknologi pesawat sudah sangat maju. Wright bersaudara sendiri mungkin bakal terheran-heran memikirkan bagaimana caranya kendaraan metal segede gaban ini bisa terbang. Dibandingkan dengan gelembung, baling-baling bambu, atau benda terbang lainnya, pesawat terbang berbodi metal termasuk objek yang amat sangat berat. Sebab pesawat terbang jumbo komersial bisa mencapai berat sekitar 150 ton. Itu pun belum ditambah berat total penumpangnya, bergalon-galon bahan bakarnya, termasuk tetek bengek lainnya. Memangnya ada rahasia apa di balik bisa terbangnya sebuah pesawat? Percaya atau tidak, sebetulnya sebuah pesawat bisa terbang karena berhasil memanipulasi the force alias gaya. Pendeknya, pesawat yang segede gaban ini bisa terbang karena berhasil mengakali the force ini. Karena asal kalian tahu, alam semesta ini dipenuhi dengan kekuatan dahsyat tak kasat mata yang mempengaruhi kita semua, termasuk yang bikin kita selalu jatuh ke bawah atau yang menampar wajah saat kebut-kebutan. Pada pesawat terbang sendiri, the force ini bekerja dalam beberapa bentuk. Normalnya, pesawat yang terparkir di bandara akan dipengaruhi oleh gaya sembarang arah dari molekul-molekul udara dan gaya tarik bumi agar tetap mendarat. Supaya bisa terangkat, pesawat harus memiliki gaya angkat yang lebih besar. Hal ini diakali dengan bentuk sayap pesawat yang agak melengkung. Desain ini memungkinkan bagian bawah pesawat terkena gaya yang lebih besar daripada bagian atasnya. Pertama, saat pesawat bergerak maju, molekul udara akan lebih dahsyat menggempur bagian bawah sayap, sehingga muncullah gaya dorong ke atas. Asal aliran udara sedang tidak kacau, molekul udara di atas sayap juga akan bergerak lebih cepat dari yang di bawah, dan ujung-ujungnya akan menambah tekanan ke atas. Selain gaya ke atas dan ke bawah, pesawat terbang juga dipengaruhi oleh gaya gesek yang alaminya akan menahan laju pesawat. Supaya bisa maju ke depan, pesawat terbang harus punya gaya dorong yang besar. Disinilah mesin pesawat jadi andalan. Menggunakan baling-baling, jet, atau roket, mesin pesawat berfungsi untuk menyedot udara dan mendorongnya ke belakang. Sekali sedot, tipikal mesin 777 bisa menyedot sekitar hampir 57 juta liter udara. Jumlah udara sebanyak ini bahkan bisa kita pakai buat napas selama 4 hari. Jadi ya, tidak heran pesawat bisa terbang sebegitu cepatnya tanpa capek sama sekali. Jadi pada prinsipnya pesawat bisa melayang di udara karena berhasil menyeimbangkan semua gaya yang memengaruhinya. Dengan memanipulasi the force, pesawat bisa mengontrol laju, ketinggian, dan juga gerakan. Oke, memang itu semua terdengar ribet.
Tapi ini semua bisa tercapai berkat nenek moyang kita yang terus ingin belajar dan bermimpi. Tentunya setelah bertahun-tahun penelitian, ribuan kali gagal, dan usaha yang pantang menyerah. Tanpa itu semua, sejarah penerbangan manusia mungkin cuma bakal mentok pada eksperimen sayap Daedalus atau jurus meringankan tubuh. Dan tentunya, tanpa pesawat, kita harus naik kapal atau berenang tiap kali kita mau keluar pulau. Sangat menyusahkan. Dan seperti biasa, terima kasih. Oke, baik. Jadi ya kalau kalian lihat dari videonya ya, hukum Bernoulli itu ada dia punya salah satu penerapannya itu pesawat terbang. Simpelnya pesawat terbang. Sayap pesawat terbang. Kenapa dia bisa naik dan juga kenapa dia bisa mengangkat berat seberat 150 ton itu ke udara gitu loh. Mungkin ada yang nggak bisa tahu kalau dilihat kita flashback dari video ini, apa sih yang menyebabkan pesawat itu bisa naik ke atas, bisa terbang ke atas, bisa terbang ke langit. Saya mau coba, Pak. Lebih besar dari gaya gravitasi, Pak. Ayo satu-satu. Yang barusan bilang gaya apa? Gaya lebih dari gaya gravitasi siapa tuh barusan? Saya, Pak. Malika. Apa tadi? Gaya ke atasnya lebih besar dari gaya gravitasi. Gaya ke atas. Ya oke, gaya ke atas. Mungkin kalau misalkan kita koreksi lagi gaya angkat. Jadi gaya angkatnya lebih besar dari gaya gravitasi. Ada lagi? Tekanan udara di bawah sayap lebih besar daripada di sebelah atasnya, Pak. Jadinya ada tekanan yang bikin pesawatnya keangkat, Pak. Ada tekanan yang mengangkat si pesawat ya, di mana tekanan di bawah lebih besar daripada tekanan yang di atas. Oke, boleh. Ayo, ada lagi? Saya mau coba, Pak. Ya boleh, silakan. Karena udara yang melewati sayap yang ngelengkung itu nggak buat pesawat itu ngasih reaksi dorong ke bawah gitu. Gimana ya? Gimana? Yang bahasa biasanya aja nggak apa-apa. Jadi aliran udara yang lewatin sayap bagian lengkung membuat udara terdorong ke bawah yang menimbulkan reaksi dorong ke atas. Maksud saya, Pak. Ya. Jadi aliran udara yang bagian sayap melengkung itu dia yang mengangkat pesawatnya gitu. Jadi pesawat itu kan secara nggak langsung nabrak angin ya, bukan angin nabrak pesawat kan, tapi pesawat nabrak angin karena dia kan melaju kan. Nah, iya berarti benar. Ada lagi? Dia manipulasi gaya, Pak, dari gaya ke atas, dari pesawat, mesin yang maju, terus gesekan sama gaya ke bawahnya. Jadinya bisa terbang sambil maju. Dia bisa terbang sampai melaju karena memanipulasi gaya, guys. Gaya angkat, gaya dorong, sama satu lagi apa tadi? Gaya ke bawahnya tadi kan gaya geseknya tuh ada anginnya kan ada yang ngelewatin itu, jadi ada yang kendor ke bawah tapi seimbang gitu. Oke. Ada satu lagi, siapa yang mau menyempurnakannya? Menyempurnakan dari 4 pernyataan teman-teman kalian? Saya mau coba, Pak. Oh iya, boleh. Jadi tuh kunci utamanya itu kan sama sayap pesawatnya. Selain gaya angkat, ada juga gaya dorong yang dihasilkan sama si jet pesawatnya ini, sehingga udara yang ngalir pada sayapnya itu ngebentuk gaya aerodinamis. Ya, benar. Jadi benar ya, bisa Bapak tambahkan bahwa pesawat ini dia bisa naik ke atas ya, karena emang dia mempunyai gaya dorongnya itu lebih besar daripada gaya gesek udaranya. Gimana pesawatnya itu bisa melaju. Nah, sambil maju, dia
lurus datar aja gitu loh. Nah, biar bisa dia naik ke atas, terbang ke atas, dibuatlah itu sayap. Posisi sayapnya seperti ini. Nah, posisi sayapnya seperti ini. Jadi di mana dia rada melengkung naik ke bawah dari atas, ya ginilah seperti ini ya. Jadi seperti ini, di mana akhirnya tekanan pada di bawah ini dia lebih besar dari atas. Tapi kecepatan aliran udara di atas itu dia lebih besar dari di bawah. Makanya si pesawat itu dia bisa naik ke atas. Serta gaya angkatnya juga lebih besar daripada gaya gravitasinya. Ya, sesuai hukum Newton 3 di mana aksi itu sama dengan reaksi gitu loh. Dimana kalau misalkan bingung hukum Newton ketiga itu F aksi, F reaksi, aksi reaksi, gini simpelnya. Habil lagi suka sama orang di kelas. Nggak tahu itu siapa, lagi suka. Nah, cewek yang perempuan yang disukain Habil ngerasa Habil itu suka sama dia. Nah, karena dia ngerasa ada yang disukain, dia menyukain balik. Ya, karena ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Kan contohnya aja. Sebagai contoh. Nah, jadi faktor-faktor yang bisa menyebabkan dia bisa aksi reaksi yaitu tadi tekanan. Kemudian ada kecepatannya, ada gaya angkatnya, ada gaya dorongnya juga. Jadi seperti itu. Jadi tahu ya kenapa si pesawat itu dia bisa naik ke atas atau terbang melaju ya. Nggak mungkin terbang melaju ke depan walaupun berat tapi dia bisa bisa mengangkat orang atau barang kargo atau apapun itu. Oke, paham ya? Itu salah satu penerapan dari hukum Bernoulli. Nah, oke, kemudian coba kalau kalian lihat di gambar di samping. Nah, ini kan ada 3 buah pipa ya. Ada pipa A, pipa B, dan pipa C. Di mana pipa A itu lebih besar dari pipa B. Pipa A, B, C posisi gini. A besar, B kecil, C sedang. Nah, itu air mengalir pada pipa. Mendatar ya. Ini pipanya mendatar. Kalau misalkan kalian tahu pipa mendatar, berarti pipanya lurus dari kanan ke kiri, nggak naik nggak turun, misalnya nggak naik ke atas nggak turun ke bawah gitu loh, tapi dia tuh mendatar, naiknya dikit tapi nggak naik lurus ke atas gini. Oke. Seperti tabung ya, air mengalir pada pipa mendatar sehingga tabung akan terisi air seperti gambar di samping. Nah, ini terisi air nih, air pada tabung A segini, tabung B segini, tabung C segini. Coba kalau kalian lihat dari gambarnya, bagaimana kenaikan permukaan air di dalam tabung A, B, dan C. Terus, apakah ketinggian ketiga tabungnya sama? Kalau berdasarkan gambarnya, ketinggian tabung airnya pada tabung itu sama nggak? Beda gak sih, Pak? Iya, beda. Ya, kalau kalian lihat di gambar nih, tinggi A, ketinggian air, permukaan air di A tinggi, B turun, maksudnya turun itu pendek, ya pendek lah ya, C sedang, mungkin agak tinggi. Nah, hasil dari coba kalian amati kenaikan permukaan tabung pada ABC itu gimana? Yang satu naik kan, yang satu ini naik tinggi, ya kan? Yang satu itu cuma naik sedikit doang, yang satu naiknya sedang. Ini ketinggi kebanyakan, maaf. Yang satunya lagi naik, cuman nggak terlalu. Nah, seperti ini. Maka hasil analisisnya atau hasil pengamatannya seperti ini. Pada tabung B, kenaikan permukaannya kan rendah kan? Rendah kan? Kalau kalian bisa lihat nih, diganti warnanya sebentar, menjadi warna biru nih. Convert. Ya,
kurang lebih segitulah. Nah, beda kan? Pada tabung B, kenaikan permukaannya itu cuma sedikit segini doang. Kalau yang di A tinggi, kalau di C nggak terlalu tinggi. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pada titik B itu tekanannya kecil. Nah, kenapa bisa dia tekanannya kecil? Coba ini berdasarkan hukum kontinuitas ya, hukum kontinuitas pada pertemuan kemarin. Ini dia bisa mengecil karena aliran air pada pipa B ya, aliran air pada pipa B, kecepatan airnya itu kan kencang kan. Misalnya nih, di A ini dia kan cuman pelan nih, karena kan dia paling besar kan. Kalau paling besar maka segini doang nih paling kecepatannya segini. Kalau di B dari A ke B berarti kan kencang banget kan, segini kan. Nah, nanti di C segini kira-kira. Nah, kecepatan si airnya ini dia itu akan mempengaruhi ketinggiannya gitu. Jadi semakin cepat airnya, semakin kecil si ininya nih, tinggiannya. Dapat disimpulkan bahwa pada pipa mendatar, nih pada pipa yang datar ya, tekanan fluida paling besar itu ada pada bagian air punya kecepatan kecil. Tekanan pada fluida yang paling tinggi banget, paling gede banget tekanannya, itu pada bagian air yang punya kecepatan kecil. Di mana? Di A, B, apa C? Di bagian mana? Di B. Kecepatan airnya paling kecil, paling pelan. Bagian A. Nah, di bagian A. Nah, maka kalau kita dilihat dari kesimpulan tadi, di bagian A itu tekanannya paling tinggi karena volumenya, kecepatannya pelan. Tekanan hidrostatis, kita flashback ke mana tekanan hidrostatis fluida statis ya, materi bawah fluida statis. Semakin tinggi permukaan air dari dasar itu, maka akan semakin besar pula tekanannya gitu loh ya kan. Masih ingat kan? Semakin tinggi airnya, maksudnya semakin tinggi suatu aliran air di suatu wadah, volumenya tinggi, maksudnya tinggi banget lah airnya, itu maka tekanannya semakin gede gitu loh. Kalau misalkan dia semakin cetek, tekanannya itu semakin kecil. Nah, bentar. Jadi kesimpulannya adalah, nih, pada pipa datar, tekanan fluida yang paling besar ada pada bagian kelajuan airnya paling kecil, itu di titik A. Dan tekanan fluida paling kecil ada pada bagian yang kelajuan airnya paling besar, yaitu di titik B, di B tadi di sini, di B. Karena ya kan. Nah, ini yang dinamakan dengan asas Bernoulli. Nah, jadi ada namanya asas Bernoulli, ada namanya hukum Bernoulli. Nah, yang asas Bernoulli ini. Ya. Kemudian sebentar. Nah, Bernoulli ini dia itu ya seorang ilmuwan, seorang matematikawan dan juga fisikawan dari berkebangsaan Swiss ya. Ya, Daniel Bernoulli, seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Salah satu pemikirannya yang paling penting di dalam dunia fisika adalah persamaan Bernoulli pada tabung arus yang digunakan untuk mengukur kecepatan aliran karena tekanan. Nah, kurang lebih Bernoulli ini dia itu tahun 1700-an, 1700 ke atas. Jadi kalau kita kalkulasi ini Bernoulli ini ya, hukum Bernoulli ini berarti ada hampir 300 tahun gitu loh.
dan sampai saat ini itu dia masih terpakai gitu loh. Maksudnya ilmu Bernoulli itu masih terpakai gitu loh. Jadi buat kalian yang apa ya namanya, yang suka dengan bidang-bidang eksak seperti ini, ya ilmiah seperti ini, kalau misalkan kalian punya penemuan, kalian patenkan, nah nama itunya itu kalian gitu loh. Bernoulli ini diambil dari nama yang penemunya gitu. Jadi seperti itu. Saat ini dia nggak mau. Nah ini ada ya. Ini tabung arusnya ya, seperti ini tabung arusnya, di mana dia dari sebelah kiri ya, pipa 1 yang bagian lebar, pipa 2 bagian sempit. Yang bisa lihat. Kemudian nah ini adalah video, kalau bingung dengan teorinya, ini ada bagian videonya. Jadi bisa kalian simak baik-baik. Mungkin suara volumenya dikecilin aja karena ini bahasa Inggris. Bernoulli's principle. The flow of a fluid is streamlined if every particle of the fluid flows exactly the path of its preceding particle. Nah, ini dia apa namanya, aliran fluida pada pipa ya. Nah, di mana garis-garis itu, nah itu adalah streamline atau garis-garis alirnya. Kalau kita lihat di fluida ideal, nah itu tadi garis-garis streamline itu. Nah, di mana di sebelah kiri itu namanya pipa 1, sebelah kanan pipa kedua. Pipa 1 punya penampang A1 besar. Pipa 2 punya penampang A2 yang kecil. Nah, ini kalau kalian bisa lihat, ya, formulasi ini adalah yang formulasi pada materi sebelumnya, yang hukum kontinuitas. Nah, seperti ini. Ya kan? Mana A dan V-nya, luas penampang dan volumenya itu konstan. Ketika cairan mengalir melalui pipa yang lebih kecil, dia akan lebih cepat. Ini yang besar, yang kecil. Jadi dia nanti akan apa ya namanya, mengalir akan lebih cepat pada di bagian pipa yang kedua. Consider a tube AB of varying cross-section A1 and A2 and at different heights H1 and H2. Liquid is flowing from A to B. P1 is greater than P2. Here, A1 is greater than A2. So, V1 is less than V2. Nah, tadi katanya P1 lebih besar dari P2, ya kan? Karena penampang D1 kan dia lebih besar, maka takarannya lebih besar timbang yang di 2. Kemudian A1 atau penampang pertama itu dia lebih besar daripada penampang 2, ya benar. Terus V2 ini apa namanya, kecepatan ya. V2 itu lebih besar dari V1 karena semakin kecil apa namanya penampangnya, maka semakin cepat pula dia mengalirnya gitu loh. Now, the work done per second on the liquid at section A and at section B, V1 equals V2 equals V. Equation of continuity. Net work done equals P1V minus P2V. The net work done per second is equals increases the potential energy and kinetic energy per second from A to B, according to law of conservation of energy. Nah, ini dia turunan rumusnya. Sebenarnya ada lagi nih, yang di atas ini dia ada lagi nih.
Ya tadi yang di bawah-bawah sini digabung-gabungin jadi seperti ini. Oke, jadi seperti itu ya, apa namanya, aliran Bernoulli pada pipa ya. Jadi di mana dia itu mengalir pada kecepatan pada penampang dari yang besar ke kecil ke besar atau kecil besar kecil atau ya itu tergantung dari penampangnya. Kemudian nih bisa kita lihat di sini. Nah, di sini kan dia kan apa namanya? Nah, aliran dari yang pipa yang pipa satu sebelah kiri, dia itu besar. Nanti pas ke pipa kedua semakin cepat. Nah, coba perhatikan garis-garis alirnya coba. Nah, dia dari pelan, nanti pas mau masuk ke pipa 2 jadi cepat. Gitu. Oke, jadi seperti itu apa namanya, kalau misalkan kita lihat secara animasinya ya, Bernoulli itu gimana sih? Nah, ini. Nah, ini ada contoh soalnya di mana ada air, dia itu mengalir pada pipa, seperti gambar di bawah ini. Ini ada pipa seperti ini ya, pipa A, B, C, dan juga D, di mana A itu kecil, B yang nggak terlalu gede dari A, C sedang, D besar. Pertanyaannya adalah urutan tekanan air di dalam pipa berdasarkan hukum Bernoulli, yang mulai dari terkecil sampai terbesar. Ini tekanannya ya, tekanan dari paling kecil ya. Ya udah, kita tahu bahwa tadi yang pipa kecil itu tekanannya kecil, pipa gede tekanannya besar. Jadi urutannya A, B, C, D itu. Beda lain cerita kalau misalkan ternyata yang di A ini besar, yang di B ini kecil, C ini sedang, D makin kecil gitu loh. Nah, ini alasannya. Luas penampang berbanding terbalik dengan kecepatan aliran fluida. Penampang berbanding terbalik dengan kecepatan fluida. Semakin besar penampangnya, semakin pelan kecepatannya. Semakin kecil penampangnya, semakin besar kecepatannya. Dan juga kecepatan aliran fluida berbanding terbalik dengan tekanan. Semakin tinggi kecepatannya, semakin kecil tekanannya. Semakin besar, semakin pelan apa namanya fluida punya kecepatan, maka semakin tinggi tekanannya. Jadi bisa kita dapatkan bahwa berarti kan A ini berbanding terbalik dengan kecepatan ya. Dia akan sama dengan tekanan. Jadi bisa dilihat semakin kecil penampangnya, maka semakin kecil tekanannya. Oke, sampai sini paham terkait asas Bernoulli? Tadi kita udah apa namanya ada video pembelajarannya, kemudian ada pengertian dari asas Bernoulli, dan juga ini ada contoh soalnya. Oke, apakah ada yang mau ditanyakan? Oke. Di hukum Bernoulli ini arus fluida ideal ya Pak? Iya, hukum Bernoulli ini dia arus fluida ideal. Karena kan di bagian awal sebelum kita masuk fluida dinamis, kita bahas fluida ideal dulu nih. Nah, di mana fluida ideal itu, fluida dinamis itu fluida ideal. Jadi fluida dinamis kan ada kontinuitas Bernoulli. Berarti secara nggak langsung, dua ini ya, kontinuitas sama Bernoulli ini, dia itu fluida ideal. Tadi ada garis streamline-nya, kemudian apa namanya, dia itu alirannya tuh ya alirannya tuh nggak ngacak gitu loh. Jadi secara nggak langsung dia itu sifat fluida apa dia itu fluida ideal. Beda kalau misalkan di fluida statis itu fluida sejati. Gitu. Gimana Gunawan?
Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih kembali. Bisa kita lanjut ya ke berikutnya. Ini ada ya hukum Bernoulli. Coba Bapak pengen tahu menurut pendapat kalian apa aja sih, atau kalian punya pendapat apa sih mengenai tentang hukum Bernoulli ini? Pengertian atau mungkin penjelasan dari Bernoulli ini, silakan. Pak, saya mau coba deh, Pak. Ya, silakan boleh. Hukumnya itu menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume sama energi potensial persatuan volume itu selalu bernilai sama pada setiap titik sepanjang garis arus, Pak. Jadi tadi tekanan, energi kinetik di dalam satuan volume, potensial dalam satuan volume, di titik manapun dalam apa namanya penampang ya, itu sama aja gitu loh, ya kan? Ada lagi? Saya, Pak. Oke, coba ya Atia. Hukum Bernoulli itu hukum yang menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran fluida akan menyebabkan penurunan tekanan fluida secara bersamaan atau penurunan energi potensial fluida tersebut. Ya, iya bisa. Oke, jadi ada satu lagi. Ayo satu lagi coba yang dari laki-laki coba. Ayo laki-laki. Atau mau ditunjuk aja laki-lakinya? Nah, ini udah kepencet. Ayo siapa yang mau selain ini deh, selain yang ada di tampilan layar. Energi potensial per volumenya itu sama di tiap titik yang segaris. Tadi kan pipa itu yang segaris tuh sama tuh. Energi persatuan volume di tiap titik itu sama. Iya, benar. Jadi kan tadi kan kita bahas bahwa apa namanya. Nah, ini yang mantep nih, yang maaf bukan tadi, yang mau kita bahas sekarang. Oke, makasih tadi ada Alivia, Atia dan juga Gunawan. Jadi hukum Bernoulli itu ya adalah hukum yang berdasarkan pada hukum kekentalan energi yang dialami oleh aliran fluida. Mau nanya lagi, hukum kekentalan energi itu apa? Ayo, hukum kekentalan energi itu apa sih? Gitu. Ayo, masih ada yang ingat di pelajaran kelas 10 bahwa energi itu tidak dapat tidak dapat dibentuk, tidak dapat diubah, tidak dapat diciptakan. Tidak dapat dihilangkan tapi bisa berubah. Nah, ya bisa. Jadi hukum kekekalan energi itu di mana energi itu kekal gitu loh. Maksudnya ada, nggak bisa dihilangin, nggak bisa diciptain gitu loh. Tapi dia cuma bisa diubah gitu loh. Misalkan ada satu, ya udah satu aja dari awal sampai akhir, nggak ada awalnya, nggak ada akhirnya, satu terus gitu loh. Tapi dia bisa dibagi-bagi nih, bisa dibagi ke sini, bagi ke situ, bagi ke sana, bagi ke sini. Nah, itu yang sama dengan si hukum Bernoulli, di mana kalau kalian tadi lihat videonya, ada nggak apa namanya tiba-tiba ada yang hilang gitu, apa namanya si airnya itu hilang, nggak ada kan, mengalir terus kan, ya kan, nggak ada yang maksudnya hilang itu nggak ada ya tiba-tiba air yang masuk dari sisi-sisi lain, nggak ada air yang keluar dari sisi lain gitu loh. Bernoulli ini emang dia ini berlandaskan atau emang apa namanya acuannya itu dari si hukum kekentalan energi. Nah, si hukum ini juga menyatakan bahwa jumlah tekanan ya atau P, kemudian energi kinetik dalam satuan volume ya, tiap volume itu pasti ada energi kinetiknya, kemudian ada energi potensial per satuan volume, atau setiap satuan volume itu dia ada energi potensial itu mempunyai nilai yang sama. Mau di sana, mau di sini, mau di situ, mau di manapun, dia sama. Sepanjang suatu garis arus. Nah, ini nggak bisa dipencet. Sebentar. Nah,
Jadi apa namanya, dia punya energi sama udah semuanya dari awal sampai akhir. Nah, di mana kalau kalian bisa lihat apa namanya, jumlah tekanan P, tekanan ya, jumlah tekanan berarti P1, P2 ya. Kemudian P kan tekanan kan. Nah, kemudian ada energi kinetik. Energi kinetik rumusnya setengah mv kuadrat kan. Nah, karena dalam satuan volume, per satuan volume berarti satu apa, energi kinetik itu per volume, jadi EK per V gitu loh. Nah, ini setengah mv1 kuadrat per V. Nah, ini di mana satu ini adalah pipa bagian satu, yang dua adalah pipa bagian kedua di sini. Dan energi potensial itu kan MGH, ya kan? Dalam satuan persatuan volume berarti P ya, per V. Ya udah, ini yang akan menghasilkan hukum Bernoulli. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ada nge-lag laptopnya. Nah, nggak mau kepencet. Nah, di mana P1? Kita tahu bahwa pada materi sebelumnya itu materi tekanan hidrostatis, di mana apa namanya, M per V itu kan rho kan. Nah, jadinya udah kita ubah M per V itu jadi rho. Jadi P1 ditambah rho GH ditambah setengah M per V jadi rho V1 kuadrat. Nah, ini sama, P2 juga sama. Karena dia sama ya, maksudnya jumlah yang sini sama yang sebelah kiri dan kanan sama, ya udah kita jadi P sama dengan P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat, itu dia konstan gitu loh, konstan, nggak berkurang, nggak bertambah tuh. Nah, ini ada contoh soalnya nih ya, bener, gimana apa, pipa untuk menyiram air ya, ada pipa nih, dia untuk menyiram air, pipa ini nempel pada sebuah dinding rumah. Nah, di mana perbandingan penampang pipa A sama pipa 1 sama pipa 2 itu 4:1. Berarti yang mana yang pipa 1 itu 4 ya, yang pipa keduanya itu 1 gitu. Nah, kemudian posisi pipa besar atau pipa 1 itu dia di 5 meter atas tanah gitu. Jadi dia ya 5 meter di atas lah intinya. Ya masih nempel sama rumahnya. Kemudian pipa kecil itu 1 meter di atas tanah. Kecepatan aliran pada pipa besar itu 10 meter per second dengan tekanan 9,1 kali 10⁵ Pascal. Tentukan kecepatan aliran pada pipa kecil sama tekanan. Biasa kan ada. Ibu. Diskusikan dengan temanmu apa yang dapat dilakukan untuk Red Bull mengurangi rate memanfaatkan kembali. Nah, oke. Apa, kita tahu bahwa tadi di slide sebelumnya bahwa pipa yang besar kecepatannya kecil tapi tekanannya besar. Pipa kecil tekanannya kecil, kecepatannya besar. Jadi secara nggak langsung kita tahu nih bahwa pipa kecil itu nanti lebih tinggi kecepatannya dari pipa yang besar dan tekanannya lebih kecil, lebih berkurang. Ya udah, kita diketahui. Coba Bapak pengen minta siapa ya? Laki-laki deh. Sebutin aja apa yang diketahui di soalnya. Coba Adam, ada Adam di sini. Adam. Halo Adam. Di sini ada Adam. Iya, Pak. Coba sebutin apa saja yang diketahui dari soalnya. Sebentar, Pak. Coba kalau kamu lihat aja di PPT-nya di HP kamu tuh. Karena ada yang pipa. Ya, Pak. Apa aja yang diketahui dari soal ini? Kecepatan aliran pada pipa besar 10 meter per second. Bentar, pipa besar itu pipa yang mana?
Satu apa dua? Pipa 2. Pipa besar, Pipa 1. Pipa 1. Nah, satu apa dua? Pipa 1 ya berarti ya. Berarti kecepatan apa tadi? Putus-putus, Pak. Putus-putus. Ya udah lanjutin aja, Kecepatan lanjutin. pipa 1. Lanjutin. Kecepatan pipa 1 10 meter per second. Tekanannya 9,1 kali 10 pangkat 5. Itu PA. Pascal. Oh, PA itu air. Pascal. Ah, iya. Air nggak gitu tulisannya. Nggak kayak P. Ya, Pak. Ya, lanjut lagi. Yang lain aja, Pak. Ada lagi? Saya menyerah. Oke, Adam menyerah. Lanjut lagi. Berarti aduh Adam nggak nyimak nih. Coba siapa ya ini? Coba Zaki, coba lanjutin Zaki. Tadi kan H-nya H1 itu 5 meter. Terus perbandingan luas penampang berarti perbandingan A1 sama A2 4:1. Iya, terus tadi P1 udah ya. V1 juga udah. Oh, sama H2 1 meter. H2 1 meter. Oke. Perbandingan A1 sama A2 itu 4:1. Nah, rho airnya 1000 kg per meter kubik. Jangan sampai lupa nih, rho air itu 1000. Kalau dalam satuan kilogram per meter kubik 1000. Kalau dalam satuan gram per sentimeter kubik 1. Kemudian kecepatan pada pipa 1 atau pipa yang besar itu 10 meter per second. Ketinggiannya 5 meter. Terus P1, tekanan pada pipa 1 itu 9,1 kali 10⁴ Pascal. Terus pada pipa kedua dia tingginya itu 1 meter. Yang ditanyakan adalah berapa sih kecepatan air pada pipa kecil atau pipa yang kedua? Terus berapa sih tekanannya? Nah, gini. Nah, kalau kalian lihat di sini kita bisa mencari kecepatan aliran air itu bisa kita pakai pada hukum kontinuitas, karena hukum kontinuitas sama hukum Bernoulli itu sebenarnya sama. Maksudnya cuma yang membedakan ada di bagian tekanannya gitu loh. Nah, kita bisa mencari kecepatan air ya pakai hukum kontinuitas ya. Mana A1 kecepatan 1, A2 kecepatan 2. Dapat kita olah menghasilkan V2-nya itu atau kecepatan pada pipa kedua itu 40 meter per second. Jadi setiap detik kecepatannya itu 40 meter. Dia gerak 40 meter. Tinggi banget. Ya, terus kemudian kita cari tekanan pada pipa kecil. Ya udah, tadi kan rumusnya kan P1 ditambah rho GA1 ditambah setengah rho V1 kuadrat nih, yang namanya rho ini nih. Yang semacam P tapi dia bukan P gitu loh. Hurufnya seperti P, tapi dia bukan P. Nih, ini rho, ini P. Jadi bedain mana rho, mana P ya. Jadi jangan sampai kalian itu nulis rho itu jadi P itu jadi rho gitu. Sama dengan lanjut lagi P2 ditambah rho GH2 ditambah setengah rho V2 kuadrat. Masukkan apa saja yang sudah diketahui tadi, masuk diolah, menghasilkan tekanan pada pipa kedua itu 200.000 Pascal atau 200 kilopascal. Jadi pipa kecil itu tekanannya itu 200 kilopascal dan punya kecepatan sebesar 40 meter per second. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal dari hukum Bernoulli. Ada yang mau ditanyakan terkait contoh soal? Oke, berarti kalau nggak ada kita lanjut. Nah, di Bernoulli ini dia itu ada yang namanya fluida tak mengalir sama fluida mengalir pada bidang datar. Nah, fluida mengalir ini coba kalau kalian imajinasinya deh, kalian lagi ada di sumur atau di keran air atau di pump lah, air pump.
itu kan air ngalir dari dari pompa ke pipa ya, pipa paralon. Dari pipa paralon dia mengalir lurus terus sampai masuk ke kamar mandi kalian. Dari kamar mandi kalian itu nanti ada keran, ya keran, kemudian ada baknya. Nah baknya itu yang udah berisi air, dia kan kalau bak udah berisi air, airnya diem apa jalan-jalan? Diem. Diem. Nah, fluida tak mengalir itu kita bisa analogikan menjadi bak yang udah ada isi airnya. Dan fluida yang mengalir pada bidang datar itu adalah si airnya itu lagi mengalir dari dari sumur ke kamar mandi, kan melewati pipa kan. Nah itu dimana kalau fluida nggak mengalir atau fluida tak mengalir, dia kan nggak bergerak, berarti kecepatannya nol kan, kecepatan pada 1 sama 2 nol kan. Ya udah kita masukkan aja V1 sama V2 nya itu 0 ke sini, V1 menjadi 0, V2 menjadi 0. Apapun angkanya dikalikan sama 0 itu akan 0. Mau dia isinya apa, kalau tetap ada angka 0 dia hasilnya 0. Berarti secara nggak langsung ini habis kan, Set, ini habis. Set. Jadi sisanya P1 rho GH1 sama dengan P2 rho GH2. Ya. Ini adalah rumusnya. Ini adalah bentuk lainnya, bentuk lain dari persamaan hidrostatis dalam zat cair. Ini fluida tak mengalir asas hukum Bernoulli. Ini yang hidrostatisnya sama aja sebenarnya. Ini sama aja sebenarnya. Nih kalau misalkan kalian bingung, kita ubah aja jadi ini ya. P1 ditambah P rho GH1. Kita ubah pindahin P2-nya ke sini ya. Di P1 dikurangin. Ini kan karena tadi dia plus, pindah jadi minus kan, P2. Rho GH1-nya ini kita pindahin ke samping sini. Tadi ya plus jadi minus. Kan rho GH2 dikurangin rho GH1. Karena dia sama-sama mempunyai rho sama G, ya udah kita keluarin aja. Jadi P1 dikurangin P2 itu sama aja rho G H2 dikurangin H1. Nah, jadi seperti ini, sama nih. Nah, ini sama kayak ini. Nah, gitu. Nah, ini bentuk lain dari persamaan hidrostatis dalam zat cair gitu loh. Seperti itu. Oke, fluida tak mengalir, dia nggak punya kecepatan karena dia diem, nggak punya kecepatan dan akan menghasilkan seperti ini. Kemudian fluida yang mengalir pada pipa horizontal, dia mengalir nih dari A1 ke A2, dari 1 ke 2 nih. Ya. Dia mengalir nih. Karena dia tingginya sama nih kalau kalian bisa lihat. Nah, karena tingginya sama, ya udah H1 itu sama dengan H2, sama dengan H. Kita ubah nih. Kita tadi punya persamaan Bernoulli seperti ini. Ya kan? Ya udah kita ubah aja H1 H2-nya menjadi H. Menjadi H, menjadi H. Jadinya seperti ini. P1 ditambah bentar. Ini akan berubah menjadi seperti ini, caranya seperti ini. Ini kita pindah ke, ini kita pindahin ke sini. Maaf, sebentar. Yang ini kita pindah ke sini. Yang ini kita pindah ke sini. Jadinya karena dia positif, kalau kita pindah ruas jadi negatif, P2 ya, sama dengan ini tetap positif kan. Yang ini berubah menjadi negatif semua. Rho GH ditambah 1/2 rho V2 kuadrat dikurangin rho GH ya. Terus dikurang 1/2 rho V2 kuadrat. Nah, ini kalau kita selesaikan jadi
P1 dikurangin P2 sama dengan, karena dia sama-sama mempunyai H ya. Ya, karena sama-sama dia mempunyai H, sama mempunyai gravitasi. Habisin. Seret, habis nih, habis nih. Nih, dia masih ada rho, masih ada rho. Nih, kita habisin ini aja. Plus ketemu minus habis, jadi sisa rho ditambah 1 per, bentar. Oh, ininya habis, maaf. Yang salah, ini ada yang salah. Dianya habis, ya, seret habis, ini habis. Jadi sisa menjadi ini. Sebentar. 1/2 rho V2 kuadrat dikurangin 1/2 rho V1 kuadrat. Nah, ini P ya. Nah, ya udah, karena dia sama-sama mempunyai rho sama V. Nih, karena dia sama-sama mempunyai ini nih. Nah, kita pindahin, kita keluarin. Menjadi P1 dikurangin P2 sama dengan 1/2 rho. Nah, yang kita masukin nih, V2 kuadrat dikurangin V1 kuadrat, jadi seperti ini. Kalau pengen tahu gimana dia berpindahnya, jadi seperti ini. Ini ke atas, ya. Ini ke bawah sini, ke atas. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Itu yang tadi tidak mengalir, sekarang yang mengalir pada bidang datar, pada pipa horizontal maksudnya. Ada yang mau ditanyakan terkait dua penerapan, dua contoh ini, dua lanjutannya? Oke, berarti kalau tidak ada yang mau ditanyakan, kita lanjut ya. Kita lanjut ke sini. Nah, ini ada contoh soal di mana ada pipa, ya. Pipa ini dipasang horizontal atau pasang datar nih. Dengan diameter pada bagian yang besar itu 6 cm dan yang pada bagian kecil itu 2 cm. Kemudian laju aliran pada pipa yang besar itu 2 meter per second. Kemudian tekanan air pada pipa besar itu 180 kilopascal. Berapa sih tekanan airnya yang kecil gitu? Ketahui D1-nya 6, P1-nya 2 meter per second, P1-nya 180.000 pascal, D2-nya 2 cm. Intinya adalah berapa sih P2-nya? Ya udah, kita mencari kecepatan pada pipa 2. Nah, kita pakai ini tadi nih, yang tadi ya, hukum kontinuitas. Karena dia pakai diameter, ya udah kita selesaikan. Gini, A itu kan rho dikali D kuadrat, ya udah, rho-nya kita hapus, ya. Jadi ini, set. Dimana V2-nya itu kecepatan pada pipa kedua itu 18 meter per second. Nah, karena H1 itu sama aja H2, ya udah jadi seperti ini. Nah, setelah ini ya udah tinggal diselesaikan. Nah, menjadi seperti ini. Si tekanan pada pipa keduanya. Nah, diolah-olah menjadi 20.000 kilopascal. Jadi besar tekanan pada pipa kecil itu menjadi 20.000 kilopascal. Oke, karena sedang ada azan berkumandang, kita tunda sebentar sampai azan selesai.
Oke, baik. Sudah selesai, dan kemudian kita lanjutkan kembali. Tadi kita sudah, ya, ada yang raise hand. Ya, Siti, kenapa Siti? Itu setengah kali 1000 kali 2 bukannya jadi 1000 atau gimana? Ada kuadrat. Oh iya. Nah, ada kuadratnya. Awas, ada kuadratnya. Makasih Ya. Ya. Pak, tadi itu yang diameter itu nggak berubah jadi meter dulu, Pak? Apa emang kayak gitu? Yang diameter itu harus dirubah dulu. Iya, emang diameter harus dirubah dulu. Terus sama itu yang V itu, yang hukum kontinuitas yang awal, itu emang pi D kuadrat atau pi R kuadrat? Kan luas lingkaran, Pak. Pi D per 4 ya seharusnya, mah. Ya, ini seharusnya jadi R dulu. Ya, ini emang belum dibenerin sebenarnya sih emang. Jadi sebenarnya ini belum ini sebenarnya sentimeter per second. Ini belum dijadiin meter gitu. Oke, Pak, baik, Pak. Oke, makasih koreksinya. Jadi makasih ya. Untuk diameternya itu emang belum diubah jadi ke sentimeter, jadi ke meter. Kemudian berarti nanti hasil akhirnya ini akan berubah gitu, ya. Tapi nggak apa-apa, nanti langsung setelah kelar ini langsung diubah, nanti langsung di-share lagi ulang. Oke, jadi seperti ini. Nah, ini ada penerapan dari asas Bernoulli, ya. Itu yang pertama, ada semprotan obat nyamuk. Ya, kalau misalkan kalian bingung, kalian punya semprotan Baygon yang seret-seret ini, tahu kan? Ya mungkin kalau Derima punya, ya itu salah satu penerapan dari asas Bernoulli. Kemudian tadi kita udah bahas gaya angkat pada pesawat terbang. Ada venturimeter, ada tabung pitot, kemudian juga ada tangki bocor. Nah, nanti yang spesial itu di bagian gaya angkat sama tangki bocor nih, karena apa ya? Tangki bocor ini kasusnya cukup unik karena dia itu mengalir dari dalam keluar gitu loh. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya, pertemuan minggu depan, karena di pertemuan minggu depan kita membahas kelima ini gitu loh. Membahas yang pertama, ini ada semprotan, gaya angkat, venturi, tabung pitot, dan tangki bocor. Oke, baik. Oke, sudah sampai di penghujung materi pembelajaran. Ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Ayo, ada yang bisa memberikan kesimpulannya? Siapa aja nggak masalah. Tadi kita udah bahas hukum Bernoulli, asas Bernoulli, terus ada fluida tak mengalir sama fluida mengalir dengan kondisi pipa datar, ya kemudian ada penerapannya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Nggak masalah, salah. Yang penting udah berani menyimpulkan. Nanti kita bisa koreksi bareng-bareng. Siapa aja nggak masalah. Ya, silakan. Coba. Itu tadi kita hari ini belajar hukum Bernoulli. Itu maksud dari hukum itu kayak hukum kekekalan energi dari
energi kinetik per volume, energi potensial per volumenya itu sama di satu titik, di garis walaupun titiknya beda. Terus dia bisa di yang mengalir atau tidak mengalir. Terus dia konstan ya ininya. Udah gitu aja dulu Pak, mungkin yang lain bisa ditambah. Ya, yang lain coba siapa yang mau nambahin, nggak masalah, nambahin nggak apa-apa. Tadi bilang tekanan, terus ya silakan. Kita juga tadi udah belajar mengenai penerapan asas Bernoulli, yaitu semprotan obat nyamuk, gaya angkat pada pesawat, venturimeter, tabung, terus sama tangki yang bocor. Venturimeter, tabung pitot, gaya angkat pesawat, kemudian tinggi bocor, sama semprotan yang manual. Ada lagi yang mau memberikan kesimpulannya? Sepertinya nggak ada ya. Ayo, ada siapa lagi? Waduh, siapa sih yang bermusik ria tuh? Contoh penerapannya bisa ini nggak sih Pak? Bisa dijadiin kesimpulan? Ya, contoh penerapannya bisa dijadiin kesimpulan. Tadi kalau nggak salah udah deh sama Siti deh. Oh ya udah Pak. Ya udah, oke nggak masalah. Jadi penerapannya tadi ini hukum Bernoulli menyatakan bahwa jumlah tekanan, energi kinetik persatuan volume, energi potensial persatuan volume itu dinilai sama. Mau di titik manapun, yang penting dia di suatu garis arus sama. Nah ini dia mempunyai perumusan ya, hukum Bernoulli P ditambah rho GH ditambah setengah rho V kuadrat itu dia konstan nilainya. Kemudian asas Bernoulli ini dia berlaku untuk fluida yang nggak mengalir, ya contohnya air pada bak mandi sama fluida yang mengalir pada pipa horizontal, air lagi mengalir dari sumur ke kamar mandi. Ini ada penerapannya. Oke, mungkin apa ya? Sudah selesai pertemuan ke-11 hari ini. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah hadir pada pertemuan 11 fisika yang membahas tentang fluida dinamis, lebih tepatnya hukum Bernoulli. Kemudian untuk minggu depan kita akan membahas penerapannya, penerapan hukum Bernoulli tadi yang ada 5. Apa aja konsep dan juga gimana sih cara ngerjainnya gitu. Oke. Kemudian yang belum mengisi daftar hadir di Google Classroom silakan untuk mengisi absen daftar hadir di Google Classroom, kemudian materi nanti akan Bapak upload lagi di Google Classroom ya. Kemudian akan ada tugas tugas ke-7 yang akan Bapak berikan setelah pembelajaran selesai. Oke, mungkin cukup sekian dari Bapak pada pertemuan hari ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan pengucapan baik dari nama, konsep maupun yang lain. Bapak minta maaf. Mungkin cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Boleh silakan untuk live. Oh ini dia. Oke, Rizky. Iya Pak, hadir Pak. Ya udah itu ya, pembelajarannya berjalan dengan lancar, terus pembahasannya juga lancar ya. Ya kamu udah berusaha mengaktifkan, tapi kelihatannya teman-temannya juga memang nanti bisa dioptimalkan untuk mengaktifkan siswa belajar di kelasnya. Itu aja Ki. Iya Pak, baik Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya Pak.
Ya, oke. Lihat ya. Ya Pak, baik Pak, terima Pak kasih Sogol. banyak Pak. Pak Sogol tadi udah masuk terus keluar Pak. Oh, ya mungkin jaringan Ya. ya. Iya, Oke, makasih. iya Pak, terima kasih kembali Pak.